tempra-tempra semuanya, apipun kabaret. Jumpa litan laguna sampai akika di YouTube channel Debbie Saertian. Sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Jumpa lagi kita di YouTube-nya Akika Debbie Saertian. Nah, ini hari lagi mendung ya. Mendung-mendung enaknya ngapain ya? Ngopi, makan singkong sambil ngobras sambil Akika. Oke, kali ini Akika akan ngobras mengenai seperti yang udah dijanjikan sebelumnya tentang pro dan kontra pada waktu Akika meluncurkan Kamus Bahasa Gaul tahun 1999. Nah, yang waktu itu kan kita udah cerita tentang asal muasalnya, sekarang pada saat peluncurannya. Jadi edisi yang pertama ini diluncurkan pada tahun 1999. Nah, seperti biasa sampai hari ini juga ya, kalau ada apa-apa yang diluncurkan dan menarik perhatian itu pasti akan muncul pro dan kontra. Nah, siapakah yang pro dan siapakah yang kontra? Yang pro ya sudah jelas dari komunitas transseksual, dari anak-anak gaul pada masa itu, pada tahun 90-an akhir itu, terus lingkungan-lingkungan salon, lingkungan entertainment, semuanya pro ya. Nah, yang kontranya sapose, kontranya ya udah pasti ya pakar-pakar bahasa, terus mahasiswa-mahasiswa. Dan pada waktu itu akhirnya Akika juga banyak diundang dalam seminar-seminar oleh yang paling sering waktu itu oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia yang jurusannya bahasa gitu ya. Tapi setelah melalui satu diskusi, terus satu pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak pihak gitu, akhirnya pun diambil kesimpulan bahwa sebenarnya bahasa gaul ini sama sekali tidak merusak bahasa Indonesia, karena memang kembali lagi semuanya berpulang kepada kategorinya masing-masing. Jadi si bahasa Indonesia sekali lagi adalah bahasa resmi, dan bahasa gaul ini masuk di bahasa yang tidak resmi gitu. Jadi tapi cukup menarik sekali ya pada waktu itu, pada waktu membicarakan soal kontranya itu gitu, karena yang udah pasti memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai teknis itu dalam arti kata kok bisa makan jadi Makassar gitu, kok bisa apalagi ya pulang jadi Polda Metro Jaya gitu kan, jauh banget gitu kan katanya. Terus kalau yang sekarang nih yang baru Akika lahirkan tuh es teh manis eskalator teknologi Manila, kok rempong ya, padahal cuma segitu doang tapi ngomongnya panjang banget ya. Gue bilang memang begitulah si bahasa gaul ini gitu. Yang menariknya justru di situ, dan yang menariknya lagi sebetulnya kalau ngomong pakai bahasa gaul itu tinta boleh lebo jutek, tinta boleh lebo judes ya kan. Dia mesti dengan gestur yang mengayun, dengan intonasi yang mengayun gitu. Nah, itu baru afdol gitu. Jadi kalau misalnya ngomongnya sambil aposesi gitu, ya itu jadinya jutek. Aposesi kawan gua, gimana deh sih gitu. Nah, itu jadinya kurang kurang cocok gitu kalau menurut Akika. Tapi kalau ngomongnya sambil apose, kawan gua mawar apose, nah mesti begitu baru afdol gitu. Jadi pada waktu seminar-seminar dulu itu ya, Akika menjelaskannya seperti itu. Harus dengan gestur, harus dengan intonasi supaya afdol kalua ngomyang pakarena bahasa gaul gitu. Jadi si edisi yang pertama ini sangat mengundang pro dan kontra sekali ya.
Nah, ini adalah edisi yang pertama, ini adalah edisi revisi gitu. Karena ada beberapa pertanyaan kemarin ini, kok ngomonginnya 3 kamus bahasa gaul terus, tapi pada kenyataannya fisiknya kok ada 4 gitu kan. Nah, jadi sekarang Akika jelaskan bahwa yang pertama ini adalah edisi Tonga yang ke Satria Negara atau edisi yang ke-1. Nah, bukunya tuh masih tipis sekali ya, tipis sekali. Karena memang kosakatanya tuh waktu itu masih sangat sedikit sekali. Nah, ini yang edisi revisi. Jadi ada bedanya di sini ya. Ini adalah edisi revisi. Nah, ini adalah penyempurnaan dari yang edisi yang pertama ini sekaligus penambahan kosakata ya. Nah, terus yang lainnya ini sudah edisi Litonga kedua dan edisi Litonga ketiga itu adalah kumpulan dari edisi yang pertama dan edisi revisi plus penambahan kosakata. Karena bentuknya dokumentasi, jadi semua dokumentasi kosakata dari yang awal edisi yang pertama sampai dengan edisi yang ketiga itu semuanya ada lengkap di edisi yang terakhir ini. Nah, rencananya nanti kalau Akika mengeluarkan lagi edisi Tonga yang keempat, itu nanti mungkin ada sedikit perubahan-perubahan dan mungkin anekdot dan contoh-contoh dialognya tidak akan sama dengan edisi yang ketiga. Jadi seperti itu. Nah, begitulah pro dan kontranya. Jadi heboh pada waktu itu ya. Kalau dari komunitas transseksualnya ya, kalau dari kalangan bancinya waktu itu menanyakan kenapa tidak menggunakan bahasa banci aja gitu, kenapa menggunakan bahasa gaul ya. Sekali lagi itu semua melalui proses ya, seperti Akika bisa jelaskan di sini bahwa untuk menerbitkan sebuah buku itu kan pasti ada tim. Nah, timnya itu di situ salah satunya juga yang mewakili dari Departemen Pendidikan mengatakan pada waktu itu bahwa jangan terlalu nyeleneh bikin judulnya, bikin yang umum dan global saja gitu. Makanya Akika akhirnya memilih bahasa pergaulan disingkat jadi bahasa gaul gitu. Tapi terus terang aja sekarang nih Akika bisa katakan bahwa dari komunitas transseksualnya pada waktu itu ya, di tahun akhir 90-an, tahun 99 persisnya, pada waktu Akika juga sudah bertemu dengan, mungkin kalau dari komunitas transseksual mungkin ada ketuanya pada saat itu, mungkin kalau Anda semua masih ingat ada yang namanya Mirna. Nah, Mirna itu jadi yang kita aku berhubungan dengan Mirna dan aku menjelaskan gitu, dan Mirna juga akhirnya mendukung dan mensupport gitu, dan yang aku katakan bahwa memang komunitas transseksual atau banci itu pada dasarnya semuanya punya kreativitas yang sangat tinggi gitu. Jadi apresiasi juga untuk mereka. Dan seperti itu kira-kira ceritanya si pro dan kontra kamus bahasa gaul ini. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan boleh taruh di kolom komen ya kan. Dan Akika rasa cukup ya sampaian di Sindang Dulang Obrasan Kitaro pada Harimau Indang. Ya, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap subscribe, like, comment. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.